Desa Gandu adalah titik kedua pendampingan yang kita lakukan di Kabupaten Blora. Ini sedikit berbeda secara topografi dengan desa-desa yang lain di Kabupaten Blora yang kecenderungan berada di dataran rendah dan beriklim cukup panas begitu ya. Desa Gandu ini berada di kawasan perbukitan Kendeng. Bahkan mungkin ini adalah salah satu titik tertinggi yang ada di Kabupaten Blora. Meskipun tingginya hanya sekitar 300 nggak sampai 400 meter di atas permukaan laut, tapi sudah cukup memberikan ambience yang dingin. Kami tiba di sore hari di Desa Gandu ini, terus saya melihat lanskapnya luar biasa dan ada potensi sunset begitu. Kemudian saya dan Wildan kepikir untuk menerbangkan drone mengambil momen sunset, dan gak lama setelah drone saya terbang, tiba-tiba drone itu kehilangan kendali dan bergerak miring dengan kecepatan tinggi. Suaranya juga kenceng begitu, sampai akhirnya drone itu terjatuh. Dan kami cari lewat penelusuran Find My Drone, masuk ke pinggir kandang sapi, masuk ke tumpukan kotoran sapi, sampai akhirnya drone itu ternyata jatuh di rumah warga yang ditinggali oleh seorang ibu-ibu sepuh, tinggal sendirian. Beliau sampai ketakutan itu, ada suara apa ini, kemudian jatuh di dapur gitu. Sampai golek isi ngeng Mas, sampai tiba nang pawonku, tak pikir opo iku, aku urip dhewe. Itu kira-kira kata-kata dia pada saat itu, dan itu momen yang kocak. Jatuh ini, itu propellernya patah. Jadi kemarin dia terbang gak imbang, miring kenceng, terus lost, tapi nggak bom. Teman-teman semua dari Karang Taruna guys, sama perangkat. Asesmen malam hari dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di tempat kepala desa, dan istimewanya malam ini kita juga kedatangan Mas Hanif dari Desa Bangoan, desa wisata yang beberapa tahun lalu sempat kami dampingi, dan tahun lalu mereka masuk 50 besar anugerah desa wisata Indonesia, dan itu suatu prestasi yang luar biasa, terpilih dari 6.000 lebih desa di seluruh Indonesia yang apply. Jadi kalau dilihat, Desa Gandu ini seperti ada di lembah begitu, berada di sekitaran perbukitan Kendeng, dan salah satu puncak yang terkenal adalah Puncak Pencu, yang banyak cerita terkait tempat tersebut dan lanskapnya luar biasa. Di desa ini hawanya terasa dingin, dikelilingi oleh sawah yang berada di sekitar lahan perhutani atau hutan jati. Rokok Bu. Puncak Pencu ini kalau berdasar cerita dari teman-teman di Gandu, ada Pak Bayan tuh yang sangat menguasai pencu. Ini lokasi sakral begitu ya, mistis dan cenderung sakral begitu, untuk bukan hanya untuk Desa Gandu tapi juga untuk masyarakat Blora. Jadi konon tiap kali ada bupati
itu selalu ziarah ke puncak Pencu ini. Ada beberapa titik, ada gua, ada ya beberapa titik yang sakral dengan lengkap dengan cerita folklore-nya gitu. Jadi ada cerita, konon katanya di situ ada harta karun begitu, yang mungkin kalau bicara kearifan lokal, harta karun yang dimaksud tuh bukan sesuatu yang bersifat fisik, tapi lebih ke bicara tentang ketenangan, bicara tentang sesuatu yang filosofis begitu. Terus kemudian ada sendang yang juga punya peranan penting dalam cerita-cerita rakyat itu. Kemudian ada batu pecah yang konon ceritanya ada hubungannya dengan, kalau legendanya itu ada hubungannya dengan Janoko atau Arjuno, dipanah oleh Arjuno. Banyak memang cerita-cerita seperti itu di kultur masyarakat kita. Dan Pencu ini konon katanya adalah tempat pertemuan para pendahulu, the ancestors. Salah satunya adalah bupati pertama Kabupaten Blora. Dalam proses ini ada satu pesan begitu. It's not evidence, it's just a clue. Ini bukan data primer, ini data sekunder yang kami dapat dari intuisi begitu ya. Jadi kalau kita pakai metode grounded theory research, irasionalitas adalah rasional baru dalam kebuntuan. Itu kami secara tidak sengaja mendapat pesan ini dari anggaplah dari alam semesta begitu ya. Dalam bahasa Jawa, pesan ini berbunyi, babar gemolo ranggadu rangluru tumoto kertaning waskito sarwo dimo sumo dijayan sarwo pambudi sukmaning reni. Kalau diinterpretasikan lebih lanjut, ini bisa dimaknai sebagai sebuah narasi atau deskripsi tentang seseorang individu yang memiliki karakteristik dan pencapaian tertentu. Berikut adalah kemungkinan interpretasinya. Babar gemolo mengisyaratkan awal yang istimewa, kelahiran atau kemunculan sesuatu yang sangat berharga. Ini bisa merujuk pada potensi, bawaan, bakat atau takdir yang luar biasa. Ranggadu rangluru adalah kehidupan yang sederhana dan menerima, menggambarkan seseorang yang tidak terikat pada ambisi duniawi, tidak menggadaikan prinsip, dan tidak terus-menerus mencari kekayaan atau kekuasaan. Ini menunjukkan sikap menerima, sederhana, dan puas dengan apa yang dimiliki. Kebijaksanaan dan kemakmuran, tumoto kertaning waskito, menekankan pada kebijaksanaan, kemampuan untuk menata kehidupan yang baik dan mencapai kesejahteraan. Ini menunjukkan seorang pemimpin atau individu yang mampu membawa ketertiban dan kemakmuran. Sarwo dimo sumo dijayan, penguasaan diri dan kemenangan, menggambarkan seseorang yang memiliki penguasaan diri yang kuat, mampu berkonsentrasi dan mencapai kemenangan dalam berbagai aspek kehidupan. Sarwo pambudi sukmaning reni, mengisyaratkan ketenangan pikiran dan kedamaian jiwa. Ini menunjukkan seseorang yang memiliki keseimbangan batin, mampu mengendalikan emosi dan menjalani hidup dengan damai. Jadi secara keseluruhan kalau mau diartikan, ini pun menurut based on Google ya, jadi secondary data. Itu kalau diartikan, prosa tadi adalah awal yang gemilang, kehidupan yang sederhana dan menerima, kebijaksanaan dan kemampuan untuk membawa kemakmuran, penguasaan diri dan kemampuan untuk mencapai kemenangan dan ketenangan batin.
gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi di sini sumber daya alamnya melimpah. Ini kawasan hutan yang sekarang menjadi kawasan KHDPH gitu ya, dan sedang dibenahi sama masyarakat untuk direboisasi dengan tanaman-tanaman itu. Tapi bagaimana punya nilai lebih, maka pariwisata menjadi salah satu pilihan untuk pengembangan ini. Anak mudanya siap, Pak Kadesnya siap, tokoh-tokoh masyarakatnya siap, tinggal siapa yang mau bermitra. Jangan ketinggalan ya para pecinta sport climbing. Jangan Anda nanti datang ketika sudah rame, telat itu. Jadi datanglah ketika mereka sedang membutuhkan keahlian Anda. Oh Mas, dari pengalamanmu pertebing-tebingan. Pertebing-tebingan. Ini keren, maksudnya saya sebagai orang Blora ya, orang Blora yang ya memang baru tahu ini kalau di Blora ternyata ada tebing kars yang ini termasuk kars tua gitu, dan keren banget, panjang dia, nggak tingginya nggak seberapa, tingginya mungkin sekitar 50-an ya, 40-50, tapi lebar, tebingnya lebar. Dan Sehingga, itu artinya banyak variasi kalau mau kita buka jalur, mau sport climbing, mau buat wisata via ferata dan lain-lain, itu sangat memungkinkan, sangat bisa untuk dikembangkan ke arah sana. Apalagi sekarang sport tourism sangat ini ya, udah marak lah. Karakteristik seperti ini di tempat lain yang tahu Mbok ngerti ini mirip di mana? Kalau ini beberapa kawasan kars itu memang ada di Trenggalek, ada Batuan Kars, terus di Gresik, Panceng itu juga kars, itu Malang Selatan Paga itu juga kars. Itu di ini kalau di Blora ada seperti ini, harusnya teman-teman FPTI Blora mungkin bisa bantu untuk mengembangkan. Kalau ini. untuk minat khusus seperti itu, akses kayak gini? Akses sangat mudah ini. Kalau bisa dibilang ini akses yang sangat gampang kalau akses ini tadi. Jadi nggak perlu modifikasi. Nggak perlu modifikasi jalur. Maksudnya jalur ini ya aksesibilitasnya nggak perlu. Ini bisa pick up sudah bisa mas. Apa yang diperlukan untuk ini? Kamar mandi mungkin. Yang perlu diperlukan yang pasti fasilitas umum ya. Kalau di ini. Kalau nanti dibuat base camp gitu, ada memang mau dikembangkan jadi spot turisme untuk climbing, ya pembuatan jalur tentunya, ya kan, pembuatan jalur, terus ada base camp di sini, camp area lah, sama fasilitas umum tentunya toilet. Itu aja, nanti bisa jadi camping, bisa berkembang. Siap. Tapi kuat deh untuk kuat. Kalau kasihnya ini kuat. Batuannya kuat. Sikapannya nih, ya dibor bagus. Pak, niki ya, status pengelolaannya gimana? ya ini untuk masuk di kawasan pengelolaan KHDPK. KHDPK. Iya, ini namanya Bukit Tinggi. Kelompok tani. Kelompok tani Jati Urip. Jati Urip. Iya. Si anunya sudah keluar SK-nya. Kemarin sudah keluar SK 185 dan kita berproses menuju ke SK 287 KKM. Siap. Anggota kelompok taninya berapa? 600 kurang lebih 600 lebih. 600 lebih. Iya. Berarti kalau perkiraan luasan berapa? Perkiraan luasan sekitar 503 hektar. Ayo, belakang kanan. Tak harap sih. Oh, di bodoh-bodoh ya. Sami mau Pak, pakati sami. Kalau buru para papakanannya ada kan. Lah kula pun lemu, gak lucu, gak payu, Pak. Lemu gak lucu, gak payu. Gak payu ya. Tiba tete pakanan. Berarti payune perkara jenengan lucu berarti. Ini buatan perkawis kula saged nyambut damel mboten. Perkara lucu nih. Nyambut damel pun stres, Pak. Beton iki nggih Teman-teman stres. tak ceritani. Aku ingin lewat kiri kan.
ngene wingi dan. Bisa. Nah, iki wingi liwat kene iki. Nah, iki marang mburiku kon ana Aila. Nanti tak tulungi. Di Desa Gandu sendiri ada beberapa titik yang rencana menjadi geoheritage dari Kabupaten Blora. Tapi memang ini di depan tempat kami menginap saja ada struktur batuan yang didominasi oleh batuan kapur secantik ini. Bagi penggemar geologi yang ada di tengah persawahan, di sini juga ada banyak beberapa titik ya, struktur anti-clean yang cenderung mengandung minyak, dan memang di sini ada pertambangan minyak begitu, dan banyak singkapan batuan yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki kekayaan geologi yang luar biasa. Salah satunya juga di Puncak Pencu itu ada banyak ditemukan fosil hewan laut yang menunjukkan bahwa daerah ini adalah tanah yang tua dan ini dulu adalah dasar laut. Di luar itu terasiringnya selalu membuat saya tertarik, dan ini sangat ramah lingkungan untuk daerah perbukitan karena bisa menahan air daripada kalau ditanami sayur-sayuran yang cenderung tidak menggunakan terasiring. Kita sekarang ke Bukit Sabrangan sambil persiapan untuk menuju ke desa ketiga. Saya lupa desanya apa. Itu pondasi yang kuat. Di atas sana. Sementara kita masih di bawah ini. Nah, untuk menuju ke sana bagaimana? Kendaraannya apakah gitu?